Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum gunung itu bergeser, sebelum bumi menjadi saksi, sebelum manusia ramai memperdebatkan kisah ini, dua cahaya telah lebih dulu dipertemukan oleh takdir. Di tanah Cirebon, di pesisir utara Jawa, hiduplah seorang wali yang namanya kelak menggema hingga lintas generasi, Sunan Gunung Jati. Beliau bukan hanya penyebar Islam, tetapi juga pemimpin rohani dan politik yang menyatukan dakwah dengan kebijaksanaan. Tutur katanya lembut, sikapnya tegas, dan doanya dikenal mustajab. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan ketik amin semoga rezekinya lancar. Amin. Namun jauh sebelum peristiwa gunung itu terjadi, Sunan Gunung Jati telah mendengar sebuah nama dari para guru dan musafir. Syekh Maghribi, seorang alim besar dari arah barat jauh Maghrib yang datang ke Nusantara, membawa ilmu, kezuhudan, dan laku spiritual yang berat. Ia tidak terkenal di istana, tidak dikenal rakyat luas, namun namanya bergetar di kalangan ahli ilmu dan ahli batin. Para ulama sepuh sering berkata, jika Sunan Gunung Jati adalah cahaya yang menerangi manusia, maka Syekh Maghribi adalah cahaya yang menyala dalam sunyi. Keduanya berbeda jalan, namun satu tujuan. Takdir mempertemukan mereka bukan di majelis besar, bukan pula di istana, melainkan di sebuah wilayah yang dikelilingi perbukitan dan gunung. Tempat itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk, seakan dipilih khusus oleh langit sebagai panggung ujian. Bukan ujian kekuatan, bukan pula adu kesaktian, melainkan ujian adab dan keikhlasan. Ketika kabar kedatangan Syekh Maghribi sampai ke telinga Sunan Gunung Jati, beliau tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Ia hanya berkata pelan kepada murid-muridnya, jika beliau benar wali Allah, maka kita datang bukan untuk menguji, tapi untuk belajar. Namun murid-muridnya gelisah. Nama Syekh Maghribi telah diselimuti kisah-kisah luar biasa. Ada yang berkata ia mampu memerintah alam dengan doa. Ada pula yang berbisik bahwa gunung dan batu pun tunduk kepadanya. Sunan Gunung Jati menenangkan mereka. Karomah tidak pernah dicari. Ia datang sendiri jika Allah berkehendak. Pertemuan itu akhirnya terjadi. Dua sosok duduk berhadapan, tidak ada salam panjang, tidak ada pujian berlebihan, hanya tatapan yang dalam seolah dua samudra saling mengenali. Orang-orang yang hadir bersaksi, udara saat itu terasa berbeda. Sunyi, berat, namun menenangkan. Seakan bumi menahan napas. Dalam diam itulah, Syekh Maghribi berkata lirih, Allah mempertemukan kita bukan tanpa maksud. Sunan Gunung Jati mengangguk. Jika ini kehendaknya, semoga kita dijaga dari kesombongan. Namun di antara para pengikut, kegelisahan mulai tumbuh. Ada bisik-bisik, ada rasa ingin tahu yang berlebihan, ada keinginan melihat siapa yang lebih tinggi. Dan disitulah awal ujian itu bermula. Bukan karena kedua wali itu menginginkannya, tetapi karena manusia sering lupa bahwa karomah bukan tontonan. Gunung yang berdiri kokoh di kejauhan seolah menjadi saksi bisu. Tak ada yang menyangka bahwa gunung itu kelak menjadi bagian dari kisah yang akan diceritakan turun-temurun. Sunan Gunung Jati memandang ke arah gunung itu sejenak, lalu menundukkan kepala. Syekh Maghribi memejamkan mata. Bibirnya bergerak perlahan dalam dizikir yang tak terdengar. Langit cerah, angin berhenti, dan bumi mulai menunggu. Namun apa yang akan terjadi bukanlah seperti yang dibayangkan manusia. Karena saat dua wali bertemu, yang diuji bukanlah gunung, melainkan hati. Gunung itu telah berdiri jauh sebelum manusia mengenal nama-nama wali. Akar-akar pohon telah menembus tubuhnya. Angin dan hujan telah menguji ketabahannya. Namun, hari itu, gunung tersebut bukan lagi sekadar bentang alam. Ia menjadi saksi ujian terbesar para hamba Allah. Pagi menyingsing dengan sunyi yang tak biasa, burung-burung enggan berkicau. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti laring-laring gunung, seolah menutup rahasia yang akan terjadi. Sunan Gunung Jati telah berada di tempat itu sejak sebelum fajar. Beliau duduk bersila di atas tanah. Matanya terpejam. Lisannya basah oleh dizikir. Murid-muridnya menjaga jarak, tak berani mendekat. Seakan merasakan ada sesuatu yang agung tengah disiapkan oleh langit. Tak lama kemudian, dari arah barat,
Datanglah Syekh Maghribi. Langkahnya pelan, namun mantap. Wajahnya tampak letih oleh perjalanan panjang, tetapi ada cahaya yang sulit dijelaskan memancar dari rautnya. Ketika kedua wali itu saling berhadapan, tak ada kata yang terucap, hanya angin yang berhenti, dan bumi yang seakan menahan napas. Namun di balik kesunyian itu, gelombang kegelisahan menyebar di antara manusia. Sebagian murid mulai bertanya dalam hati. Apakah hari ini karomah akan ditampakkan? Pertanyaan itulah yang menjadi awal ujian. Syekh Maghribi memandang gunung itu lama. Dalam pandangannya bukan ada niat menundukkan, melainkan rasa takut kepada Allah. Ia tahu, karomah adalah amanah yang berat, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Sunan Gunung Jati membaca kegelisahan itu. Dengan suara rendah, beliau berkata, "Wahai saudaraku, jangan biarkan manusia menjadikan kita sebab fitnah." Syekh Maghribi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku berlindung kepada Allah dari karomah yang melalaikan." Namun, ujian belum selesai. Seorang dari kerumunan entah, karena keinginan melihat keajaiban atau dorongan hawa nafsu berseru lantang, "Jika kalian benar wali Allah, tunjukkanlah tandanya." Kalimat itu melayang di udara dan jatuh seperti batu di dada para wali. Sunan Gunung Jati berdiri. Wajahnya bukan marah, tetapi sangat sedih. Celakalah manusia jika iman bergantung pada tontonan. Syekh Maghribi memejamkan mata. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena takut akan murka Allah jika karomah digunakan tanpa izin. Lalu ia berkata pelan, "Jika Allah berkehendak memberi pelajaran, biarlah alam yang bicara." Keduanya pun menjauh beberapa langkah. Tidak saling menantang, tidak saling membandingkan. Mereka berserah. Disikir semakin lirih, namun terasa berat. Angin tiba-tiba berputar. Tanah di bawah kaki terasa hangat. Dan saat itulah, gunung itu mengeluarkan suara bukan suara retak, melainkan seperti desahan panjang. Batu-batu kecil bergulir, pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Manusia berteriak, sebagian lari, sebagian jatuh bersujud. Gunung itu bergerak, tidak cepat, tidak brutal, namun cukup jelas untuk disaksikan mata. Sunan Gunung Jati langsung bersujud. Air matanya jatuh membasahi tanah. "Ya Allah, ini bukan yang kami inginkan." Syekh Maghribi pun tersungkur. "Ampuni kami ya Rob." Gunung berhenti. Sunyi kembali turun. Kabut perlahan menghilang. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah ketakutan yang menumbuhkan iman. Sejak saat itu, gunung tersebut tak lagi dipandang sebagai batu dan tanah. Ia menjadi saksi bisu bahwa Allah Maha Berkuasa, dan wali-walinya hanyalah hamba yang diuji. Dan manusia pun belajar satu hal penting. Karomah bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk ditakuti. Peristiwa itu seharusnya berhenti di lereng gunung. Seharusnya cukup menjadi pelajaran bagi mereka yang menyaksikan. Namun manusia jarang bisa diam ketika menyentuh sesuatu yang luar biasa. Kabar tentang gunung yang bergerak menyebar lebih cepat dari angin, dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga sampai ke telinga para pembesar, saudagar, dan penuntut ilmu. Namun, setiap kali kisah itu diceritakan ulang, maknanya bergeser. Yang semula pelajaran tauhid berubah menjadi cerita kehebatan. Yang semula peringatan berubah menjadi pujian. Wali yang bisa menggerakkan gunung, karomah yang tak pernah ada sebelumnya. Siapa yang paling tinggi derajatnya? Kalimat-kalimat itu berputar di udara seperti debu halus tak terlihat, namun perlahan mengotori hati. Sunan Gunung Jati mendengar kabar itu di Cirebon. Murid-muridnya datang dengan wajah berbinar, membawa cerita yang telah dibumbui kagum dan takzim berlebihan. Namun beliau justru menunduk lama. "Inilah ujian yang sebenarnya," ucapnya lirih. "Bukan ketika alam tunduk, tapi ketika manusia mengangkat kita terlalu tinggi." Malam itu, Sunan Gunung Jati tidak tidur. Ia memilih menyendiri di surau kecil. Zikirnya lebih panjang dari biasanya. Setiap pujian yang sampai ke telinganya, ia jawab dengan istighfar. Di tempat lain, Syekh Maghribi merasakan hal yang sama. Orang-orang mulai datang kepadanya, meminta doa, meminta berkah, bahkan meminta karomah diulang kembali. Ia menolak dengan tegas. "Aku takut jika Allah mencabut semua ini,
karena kesombongan manusia. Namun, penolakan itu justru memunculkan fitnah baru. Sebagian berkata, ia menyembunyikan ilmunya. Sebagian lain berkata, ia merasa lebih tinggi dari wali lain. Fitnah itu seperti api kecil yang menyala di rerumputan kering. Syekh Maghribi akhirnya memilih pergi. Ia meninggalkan tempat itu tanpa pamit, berjalan sendiri menuju hutan dan pegunungan. Ia ingin menyelamatkan imannya, meski harus kehilangan nama. Sunan Gunung Jati mendengar kabar kepergian itu. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, dua wali yang diuji dengan karomah, kini diuji dengan kesepian. Dalam sujud panjangnya, Sunan Gunung Jati berdoa, "Ya Allah, jika pujian manusia menjauhkan kami darimu, maka ambillah semuanya." Malam itu, isyarat langit turun dengan cara yang halus. Tidak ada gempa, tidak ada suara, namun hati Sunan Gunung Jati digerakkan untuk bertemu kembali dengan Syekh Maghribi, bukan sebagai wali besar, melainkan sebagai hamba yang suma-sima takut kepada Allah. Mereka bertemu kembali di tempat yang lebih sunyi, jauh dari manusia. Tidak ada murid, tidak ada pengikut, hanya mereka dan alam. Syekh Maghribi berkata dengan suara bergetar, "Aku takut dikenal, karena dikenal seringkali menjadi awal kehancuran." Sunan Gunung Jati menjawab, "Aku takut dipuji, karena pujian seringkali lebih tajam dari celaan." Keduanya terdiam lama. Gunung yang dulu bergerak kini berdiri tenang. Namun mereka tahu, ujian belum selesai. Karena selama manusia masih bercerita, selama lisan masih memuji, selama hati masih membandingkan karomah, akan selalu menjadi fitnah. Syekh Maghribi lalu berkata, "Jika Allah menghendaki, Dia akan memberi pelajaran terakhir agar manusia mengerti." Sunan Gunung Jati mengangguk, namun wajahnya penuh kekhawatiran. Semoga pelajaran itu tidak menjauhkan manusia dari adab. Langit mulai mendung. Angin bertiup pelan. Alam kembali seolah bersiap. Dan kali ini, yang akan diuji bukan sekadar gunung, melainkan niat terdalam para wali itu sendiri. Malam turun perlahan di kaki gunung. Bintang-bintang muncul satu persatu. Namun cahaya mereka terasa redup, seolah langit pun ikut menahan diri. Angin yang biasanya berdesir kini diam, menciptakan kesunyian yang berat, bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang mengandung keputusan besar. Di sanalah Sunan Gunung Jati dan Syekh Maghribi kembali duduk berhadapan, tidak sebagai tokoh besar, tidak sebagai wali yang dielu-elukan. Mereka duduk sebagai dua hamba yang sedang memikul amanah terberat dalam hidupnya. Syekh Maghribi memandang tanah di hadapannya. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Suaranya pecah ketika berkata, "Aku lebih takut pada doa yang dikabulkan daripada doa yang tertolak." Sunan Gunung Jati terdiam. Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras dari gemuruh gunung yang pernah bergerak. Karena doa yang dikabulkan, lanjut Syekh Maghribi, bisa menjadi sebab manusia lupa bahwa semua ini hanya milik Allah. Malam itu, mereka tidak membahas karomah. Mereka membahas cara menyelamatkan iman umat. Sunan Gunung Jati akhirnya berkata pelan, "Jika Allah menghendaki tanda, maka biarlah itu menjadi pelajaran terakhir, bukan kebiasaan." Syekh Maghribi mengangguk. Air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku rela hilang dari ingatan manusia, asalkan tauhid tetap hidup." Keputusan itu terasa lebih berat daripada menggeser gunung. Karena menggerakkan alam lebih mudah daripada menahan diri dari pujian manusia. Menjelang sepertiga malam, keduanya berdiri. Tidak ada kesepakatan tertulis. Tidak ada janji di lisan. Yang ada hanyalah niat yang disatukan oleh rasa takut kepada Allah. Mereka berpisah arah. Syekh Maghribi masuk lebih dalam ke sunyi, menuju jalan yang tak banyak dikenal manusia. Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, membawa beban yang tak terlihat oleh siapapun. Namun, ujian belum berhenti. Keesokan harinya, manusia kembali datang ke gunung. Mereka ingin melihat keajaiban. Mereka ingin mengulang kisah. Mereka ingin bukti. Dan ketika tidak ada apa-apa yang terjadi, sebagian kecewa. Sebagian lain mulai meragukan. Benarkah itu karomah? Atau hanya kebetulan alam? Atau cerita yang dibesar-besarkan? Sunan Gunung Jati mendengar semua itu. Kali ini, ia tidak menjelaskan. Ia tidak membela diri. Ia tidak mengulang apapun, ia hanya berkata kepada murid-muridnya,
Jika iman membutuhkan keajaiban setiap hari, maka iman itu belum kuat. Gunung tetap diam, bumi kembali tenang, dan justru dalam ketiadaan karomah, pelajaran terbesar mulai tumbuh. Manusia yang datang dengan niat melihat keajaiban pulang dengan hati kosong. Namun mereka yang datang dengan niat mencari Allah pulang dengan hati yang penuh. Syekh Maghribi, di kejauhan, mendengar kabar itu, ia tersenyum kecil di tengah sunyi. Alhamdulillah, bisiknya. Allah menutup apa yang seharusnya tidak dibuka. Namun langit masih menyimpan satu isyarat terakhir, bukan berupa gerakan gunung, melainkan gerakan hati manusia, dan isyarat itu akan menjadi penutup dari semua ujian, sebuah peristiwa yang tak disaksikan banyak mata, tetapi akan dikenang oleh mereka yang mengerti makna adab. Hari itu, gunung kembali dipandang oleh banyak mata, bukan karena ia bergerak, melainkan karena manusia menunggu ia bergerak. Beberapa datang dengan harap, sebagian dengan ragu, sebagian lagi dengan keinginan membuktikan bahwa kisah itu hanyalah dongeng. Namun, gunung tetap diam, dan justru dalam diam itulah ujian terakhir dimulai. Sunan Gunung Jati berdiri di hadapan manusia yang berkumpul. Tidak ada pengumuman, tidak ada seruan. Ia hanya berdiri dengan wajah yang lebih teduh dari biasanya. Seseorang bertanya lantang, "Mengapa hari ini tidak terjadi apa-apa?" Sunan Gunung Jati memandang mereka satu persatu. Matanya basah, namun suaranya tenang. Karena Allah tidak wajib menuruti rasa ingin tahu manusia. Kalimat itu jatuh seperti embun dingin, namun menenangkan. Beberapa orang menunduk. Sebagian tersinggung, namun sebagian kecil justru merasakan sesuatu yang berubah di dalam dada mereka. Di saat yang sama, jauh dari keramaian, Syekh Maghribi berdiri di punggung bukit. Ia memandang gunung itu dari kejauhan. Tidak ada dizikir yang keras. Tidak ada doa panjang. Hanya satu bisikan yang keluar dari hatinya. "Ya Allah, jangan Engkau uji aku lagi dengan kemuliaan dunia." Dan seolah menjawab doa itu, langit mendung sebentar, lalu cerah kembali. Gunung tetap diam, tidak bergerak sejengkal pun. Manusia yang datang dengan harap keajaiban mulai pergi satu persatu. Namun ada yang tertinggal. Mereka yang datang bukan untuk melihat gunung bergerak, tetapi untuk belajar menundukkan hati. Sunan Gunung Jati mendekati mereka, tidak memberi ceramah panjang. Ia hanya berkata, "Gunung pernah bergerak, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa. Sekarang gunung diam, agar kalian belajar bersabar." Di kejauhan, Syekh Maghribi merasakan getaran yang berbeda, bukan getaran tanah, melainkan getaran di dalam hati manusia. Ia tahu, pelajaran itu telah sampai. Namun malam itu, satu peristiwa kecil terjadi kecil di mata manusia, besar di sisi Allah. Seorang pemuda yang sejak awal bersikap sinis, mendatangi Sunan Gunung Jati. Matanya merah, suaranya bergetar. "Aku datang untuk menantang, tapi aku pulang dengan takut kepada Allah." Sunan Gunung Jati memeluknya erat. Tak ada gunung yang bergerak, namun satu hati telah runtuh dari kesombongannya. Di tempat lain, Syekh Maghribi bersujud sendirian. Air matanya jatuh ke tanah yang dingin. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau tidak menjadikan kami sebab kesesatan." Malam itu, gunung tetap kokoh. Namun dua wali besar itu tahu, yang benar-benar bergerak adalah iman manusia. Dan saat fajar menyingsing, mereka berdua mengambil keputusan yang sama tanpa saling mengucap, berpisah untuk selamanya di dunia. Bukan karena perbedaan, melainkan karena adab yang dijaga hingga akhir. Waktu terus berjalan. Manusia yang menyaksikan peristiwa itu satu persatu menua, lalu pergi meninggalkan dunia. Namun kisah tentang gunung yang pernah bergerak tidak ikut terkubur bersama mereka. Ia hidup, bukan sebagai cerita kehebatan, melainkan sebagai peringatan yang diwariskan dari hati ke hati. Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Ia melanjutkan dakwah seperti biasa, tidak pernah lagi menyinggung peristiwa gunung itu di hadapan umum. Ketika murid-murid bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Yang perlu diingat bukan gunungnya, tapi Allah yang menggerakkannya." Kalimat itu menjadi pegangan, bukan hanya bagi muridnya, tetapi bagi generasi setelahnya. Syekh Maghribi memilih jalan yang lebih sunyi. Namanya perlahan memudar dari percakapan manusia,
namun justru makin dekat dengan langit. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah, mengajarkan sedikit murid, dan menghindari keramaian. Ia pernah berkata kepada murid terdekatnya, "Jika namaku hilang tapi imanmu tumbuh, itu lebih baik." Dan begitulah para wali sejati. Mereka tidak mencari dikenang. Mereka hanya ingin diridhoi. Gunung itu sendiri tetap berdiri, tidak lagi dibicarakan sebagai objek keajaiban, tetapi sebagai simbol. Setiap orang yang melewatinya diingatkan bahwa alam tunduk kepada Allah, dan manusia seharusnya lebih tunduk lagi. Para ulama yang datang setelahnya mengambil pelajaran penting. Karomah bukan tujuan. Karomah bukan bukti utama kewalian. Karomah hanyalah ujian. Yang menjadi ukuran adalah adab, keikhlasan, dan keteguhan menjaga tauhid. Kisah ini tidak ditulis dalam prasasti batu, tidak dicatat dalam kitab tebal. Namun ia hidup dalam hikayat, babat, dan cerita lisan para ulama disampaikan dengan kehati-hatian agar tidak berubah menjadi pemujaan. Karena itulah, kisah ini sampai kepada kita hari ini. Bukan agar kita mengagungkan para wali, tetapi agar kita meneladani kerendahan hati mereka. Gunung pernah bergerak, namun yang lebih penting, hati para wali tetap tunduk. Dan disitulah letak keagungan yang sebenarnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.